VOA This Morning. Selamat pagi pendengar Voice of America. Apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu, sukses selalu, dan selalu siap menjalani hari ya. Senang sekali VOA This Morning bisa kembali menemani Anda di pagi hari ini. Saya Tarsir Ziman menyiarkan langsung dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC, ke seluruh wilayah Nusantara. Bersama produser Bani Rahayu dan teknisi Zainab Abdurrahman, VOA This Morning edisi Kamis 10 Oktober 2024 akan menemani Anda dengan beragam berita hangat yang menarik untuk kita simak. Tapi sebelum itu pendengar, kami ingin memberitahukan kalau di Amerika Serikat, khususnya di wilayah selatan dan tenggara sedang bersiap menghadapi ancaman bencana badai Milton nih. Apakah pendengar sudah punya rencana atau mungkin langkah-langkah jikalau amit-amit nih ada bencana di tempat Anda? Kalau belum mungkin bisa dipersiapkan ya. Dan mari kita sama-sama berharap semoga badai di sini cepat berlalu. Baiklah pendengar, kita mulai VOA This Morning dengan sejumlah berita terkini, di antaranya dari Asia Tenggara, KTT ke-44 dan 45 ASEAN sudah dimulai di Laos. Ada banyak isu panas dalam KTT kali ini. Geopolitik dan geoekonomi saat ini sangat kompleks dan masih terus berubah. Amerika Serikat memasukkan nikel asal Indonesia ke dalam daftar komoditas yang dipercaya melibatkan pekerja paksa dan atau anak-anak. Jadi harapannya dengan masuk ke list ini, kita sudah setidaknya masuk ke dalam berbicara antara government to government, sehingga ada sebuah titik eskalasi yang lebih tinggi. Pendengar siaran VOA This Morning juga bisa Anda simak melalui situs kami www.voaindonesia.com, kanal media sosial VOA Indonesia, dan berbagai platform podcast pilihan Anda. Sekarang mari kita simak berita dunia pagi ini bersama Karlina Amkas. Selamat pagi, Presiden Amerika Joe Biden Rabu berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, sementara Israel melanjutkan operasi militernya di Gaza dan Lebanon dan mempertimbangkan tanggapan terhadap serangan rudal Iran baru-baru ini. Itu percakapan telepon pertama mereka sejak 21 Agustus. Netanyahu sedang mempertimbangkan cara membalas Iran yang pada 1 Oktober menembakkan sekitar 200 rudal balistik ke Israel dalam eskalasi besar konflik selama setahun antara Israel dan proksi bersenjata regional Iran. Biden mengatakan dia tidak akan mendukung serangan Israel terhadap situs nuklir Iran. Sementara itu, pejabat kesehatan Palestina Rabu mengatakan serangan Israel sepanjang Selasa malam di Gaza Utara dan Tengah menewaskan sedikitnya 18 orang. Militer Israel mengatakan pada Rabu bahwa mereka melakukan serangan udara dan darat di Gaza yang menarget militan Hamas. Gempuran dan perintah evakuasi Israel yang berulang telah membuat warga sipil Palestina tidak memiliki tempat untuk mengungsi, kata PBB. Filipe Lazzarini, Kepala Badan Pengungsi Palestina PBB, UNRWA, di platform media sosial X menulis sedikitnya 400.000 orang terjebak di Gaza Utara. Militer Israel juga melakukan operasi baru udara dan darat pada Rabu yang menarget militan Hezbollah di Lebanon Selatan. Sementara Tiongkok terus meningkatkan tekanan militer terhadap Taiwan, jajak pendapat baru yang dirilis Rabu menyatakan sebagian besar warga Taiwan yakin Tiongkok tidak akan menyerang pulau itu dalam 5 tahun ke depan. Mayoritas juga menyatakan bersedia membela Taiwan jika serangan terjadi. Presiden Tiongkok Xi Jinping telah memerintahkan pasukannya bersiap menginvasi Taiwan pada 2027. Tiongkok melakukan latihan militer hampir setiap hari di sekitar Taiwan dengan 20 pesawat dan kapal tempur Tiongkok menguji pertahanan pulau itu pada Rabu. Jajak pendapat itu dirilis sehari sebelum Hari Nasional Taiwan atau Hari 10 Ganda. Presiden Lai Ching-te diperkirakan akan menyampaikan pidato yang akan dicermati Beijing. Menurut analis, Tiongkok akan menggelar lebih banyak latihan minggu ini setelah pidato Lai. Tiongkok yang menilai Lai sebagai separatis berbahaya menggelar latihan militer setelah pelantikannya pada 20 Mei. Presiden Joe Biden, Wakil Presiden Kamala Harris, dan pejabat-pejabat tinggi federal Amerika memperingatkan bahwa Milton dapat menyebabkan kehancuran besar. Ini akan menjadi badai dahsyat abad ini, kata Biden dalam pengarahan pada Rabu. Meskipun evakuasi mungkin sulit, Biden mendesak warga untuk mendengarkan pejabat setempat. Ia menegaskan bahwa badai ini benar-benar masalah hidup dan mati. Dalam kesempatan itu, Biden menekankan bahwa misinformasi dan disinformasi berbahaya bagi warga Florida, sementara mereka bersiap menghadapi dampak badai Milton.
For the last few weeks, there's been a reckless, irresponsible, and relentless promotion of disinformation and outright lies that are disturbing people. Dalam beberapa minggu ini terjadi promosi disinformasi dan kebohongan yang gegabah, tidak bertanggung jawab, dan terus-menerus yang meresahkan masyarakat, kata Biden. Mantan Presiden Trump telah memimpin serangan kebohongan ini, katanya. Sementara itu, Kepala FEMA, Badan Penanggulangan Bencana Nasional Amerika, Diane Criswell, mengatakan, Hurricane Milton is going to be a deadly and catastrophic storm. It will bring massive storm surge. Badai ini akan membawa gelombang badai besar, angin kencang, dan banjir besar, sementara bergerak melintasi negara bagian Florida, ujarnya. Milton diperkirakan mencapai daratan di pantai Florida yang menghadap Teluk Meksiko pada Rabu malam atau Kamis dini hari. Badai itu menarget masyarakat yang masih terguncang 2 minggu setelah Helene membanjiri jalan-jalan dan rumah-rumah di Florida Barat sepanjang perjalanannya yang menewaskan 230 orang di 6 negara bagian di bagian selatan Amerika. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di Riyadh Rabu untuk melakukan pembicaraan dengan pejabat-pejabat Saudi. Araghchi bertemu putra mahkota Saudi Muhammad bin Salman dan meninjau hubungan bilateral dan perkembangan terbaru di kawasan tersebut, menurut kantor berita Arab Saudi SPA. Sebelum bertemu bin Salman, Araghchi bertemu Menteri Luar Negeri Saudi Faisal bin Farhan. Keduanya membahas perang di Gaza dan konflik Israel dengan Hizbullah di Lebanon. Araghchi akan mengunjungi Qatar dan negara-negara Teluk lain, sementara kawasan tersebut menunggu tanggapan Israel atas serangan rudal Iran minggu lalu di wilayahnya. Pendengar, demikian berita dunia VOA Washington. Anda mendengarkan VOA This Morning bersama saya Tarsir Ziman menemani Anda langsung dari Studio 17 VOA di Washington DC. Pendengar, KTT ASEAN sudah dimulai di ibu kota Laos, Vientiane pada hari Rabu. Berbagai isu panas, khususnya dalam hal keamanan dan ekonomi, menyelimuti gelaran KTT kali ini. Tidak hanya dalam skala nasional negara anggota saja, tetapi juga skala regional yang melibatkan aktor besar internasional. Berikut laporannya. Pendengar, dibayangi meluasnya perang Israel-Hamas dan invasi Rusia ke Ukraina yang ikut berdampak ke seluruh kawasan, para pemimpin negara-negara Asia Tenggara sejak hari Rabu memulai KTT ASEAN di Vientiane, ibu kota Laos. Fokus utama masih pada upaya untuk membuat Myanmar mematuhi rencana perdamaian yang disebut sebagai konsensus 5 poin guna menyelesaikan perang saudara dan krisis yang telah menewaskan lebih dari 5.000 orang sejak kudeta militer 1 Februari 2021. Juga soal mengerasnya sikap Tiongkok di Laut Cina Selatan yang kerap memicu konfrontasi baru dengan setidaknya 2 negara anggota ASEAN, yaitu Filipina dan Vietnam. Berbicara saat pembukaan KTT, Perdana Menteri Laos Sonexay Siphandone yang sekaligus menjabat sebagai keketuaan ASEAN tahun 2024 ini mengatakan, geopolitik dan geoekonomi saat ini sangat kompleks dan masih terus berubah. Di tengah situasi tersebut, ASEAN tetap menjunjung netralitasnya dan berkoordinasi erat untuk menangani situasi tersebut dengan cepat dan efisien. Seruan yang disampaikan Sonexay untuk menjaga netralitas ASEAN tampaknya juga merujuk pada berbagai isu panas lain yang menyelimuti Badan Kerjasama 10 negara Asia Tenggara itu, terutama saat mereka melangsungkan pertemuan dengan mitra-mitranya seperti Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, dan Amerika. Jepang misalnya mengusulkan untuk membentuk aliansi keamanan kolektif yang disebut sebagai NATO Asia. Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba yang baru terpilih akhir September lalu menyampaikan gagasan itu sebagai sebuah kemungkinan pada masa depan. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Takeshi Iwaya dalam konferensi pers 2 Oktober lalu. Tentu saja ini gagasan untuk pada masa depan, tetapi kami kira gagasan ini seharusnya dipertimbangkan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Meskipun demikian, ia menyerahkan sepenuhnya kepada mitra-mitranya di ASEAN untuk membahas lebih jauh hal itu, sebagaimana seruannya kepada Amerika untuk membentuk aliansi keamanan yang lebih setara, pengelolaan bersama pangkalan angkatan bersenjata Amerika di Jepang, dan penempatan pasukan bela diri Jepang di Amerika. Sementara Tiongkok menginginkan perluasan perjanjian perdagangan bebas dengan ASEAN yang disebut sebagai CAFTA 3.0 yang dipusatkan pada kota pintar, 5G, kecerdasan buatan, dan e-commerce. Selain dengan Jepang dan Tiongkok, 10 negara anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Thailand, Singapura, Filipina, Vietnam, Malaysia, Myanmar, Kamboja, Brunei, dan Laos, juga akan mengadakan pembicaraan dengan Korea Selatan, India, Australia, dan Selandia Baru tentang ekonomi, perubahan iklim, dan energi.
Kita sekarang menuju Indonesia. Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat memasukkan nikel Indonesia ke dalam daftar komoditas yang dipercaya melibatkan pekerja paksa dan atau anak-anak. Apa dampaknya terhadap kesepakatan dagang nikel yang sedang diperjuangkan Indonesia? Kita simak laporan jurnalis VOA Rio Tuasikal selengkapnya. Nikel Indonesia resmi masuk daftar komoditas yang dipercaya melibatkan pekerja paksa dan atau pekerja anak, TVPRA yang dirilis 5 September 2024. Departemen Tenaga Kerja AS mengutip sejumlah laporan bahwa industri pengolahan nikel Indonesia melibatkan WN Tiongkok sebagai pekerja paksa. Mereka direkrut lewat penipuan, digaji lebih rendah dari kontrak, kerja lebih panjang, serta menerima kekerasan fisik dan verbal. Pengamat menilai daftar ini menjadi pukulan besar di saat Indonesia ingin menjual nikelnya ke pasar Amerika. Berikut Colin Hendricks dari Peterson Institute for International Economics. It's a bit of a scarlet letter, to use a literary reference there. Istilah sastranya ibarat surat merah. Dengan penetapan ini, setiap diskusi mengenai perjanjian perdagangan bebas khusus mineral yang penting dengan Indonesia akan dimulai dengan latar belakang di mana pemerintah Amerika Serikat, khususnya Departemen Tenaga Kerja, secara khusus menuduh bahwa sektor nikel Indonesia diliputi oleh kerja paksa. Indonesia tengah berupaya menjalin kerjasama perdagangan bebas terbatas atau Limited Free Trade Agreement dengan Amerika. Indonesia ingin nikel dari tanah air masuk pasar mobil listrik Amerika yang tengah mendapat insentif pajak dari Undang-Undang Pengurangan Inflasi AS. Namun laporan demi laporan menguak, industri nikel Indonesia dibayangi pengaruh Tiongkok, masalah tenaga kerja dan kerusakan lingkungan. Hal ini membuat perjanjian perdagangan bahkan mendapat perlawanan di Kongres. Masuknya nikel Indonesia dalam daftar ini dianggap pengamat sebagai tekanan untuk pemerintah. Berikut Putra Adiguna dari Energy Shift Institute. Selama ini kan kita sudah melihat berbagai laporan, mungkin lebih banyak di media, dan mungkin lebih banyak datang dari berbagai civil society, tetapi responnya pun mungkin masih terbatas. Jadi harapannya dengan masuk ke list ini, kita sudah setidaknya masuk ke dalam berbicara antara government to government, sehingga ada sebuah titik eskalasi yang lebih tinggi. Meski begitu, kedua analis sepakat bahwa perjanjian dagang bebas terbatas Amerika-Indonesia belumlah sirna. Kembali, Colin Hendricks dari Peterson Institute for International Economics. Just speaking realistically, Indonesia is mining about half of the world's nickel right now. Realistis saja, saat ini Indonesia telah menambang sekitar separuh dari nikel dunia, dan Badan Energi Nasional Amerika memperkirakan bahwa pangsa itu akan meningkat menjadi sekitar 62% pada tahun 2030. Jadi, menciptakan pasar nikel tanpa melibatkan Indonesia, menurut saya agak dipaksakan dan tidak berpijak pada kenyataan. Daftar ini, menurut pengamat energi Putra Adiguna dari Energy Shift Institute, jadi kesempatan Indonesia membuktikan pemenahan dalam industri nikel tanah air. Tak hanya WN asing, tapi juga warga Indonesia sendiri. Jadi ketika dari pihak Amerika Serikat menunjukkan bahwa mereka willing untuk berbicara long-term relations, apa hal yang harus diperbaiki dengan jangka waktu seperti apa, dan dari pihak Indonesia harus bisa menunjukkan dengan bukti konkret, ini yang kami sudah lakukan selama 1 tahun terakhir. Dari Washington DC, Rio Tuasikal, VOA. The Voice of America, VOA. Dari Amerika Serikat, pendengar, pemilu presiden yang kurang dari 1 bulan lagi menjadikan negara bagian Arizona salah satu medan pertempuran penting. Kandidat dari kedua partai pun tahu negara bagian itu adalah kunci bagi mereka menuju ke Gedung Putih. Wakil Presiden Kamala Harris melakukan kunjungan pertamanya ke perbatasan Amerika Serikat-Meksiko sebagai calon presiden dari Partai Demokrat akhir bulan lalu. Dia berjalan di sepanjang sisi tembok yang dibangun di Douglas, Arizona. Harris mengatakan bahwa Amerika Serikat harus mengawasi perbatasannya, tetapi juga mendesak cara yang lebih baik untuk menerima imigran yang datang secara legal. Dan karena itu, kita harus mereformasi sistem imigrasi kita untuk memastikan bahwa itu bekerja dengan tepat, bahwa sistem itu manusiawi dan akan membuat negara kita semakin kuat. Sejumlah warga Arizona mengatakan imigrasi adalah alasan mereka memilih mantan Presiden Donald Trump yang telah berjanji untuk lebih keras menindak imigrasi ilegal. Jane DeGracia adalah seorang pemilih Partai Republik. Saya tidak punya masalah dengan imigrasi legal. Namun, DeGracia menegaskan bahwa bagi mereka yang menyeberang secara ilegal, tidak selayaknya ada di Amerika Serikat. Itu sangat tidak adil bagi negara kita dan itu berbahaya. Ada lebih dari 4,1 juta pemilih terdaftar di Arizona.
sekitar 35% terdaftar sebagai pemilih Partai Republik, sementara hanya sekitar 29% terdaftar sebagai pemilih Partai Demokrat. Mark Kimball adalah seorang pemilih dari kelompok independen yang juga menjadi ketua Komisi Pemilu Bersih Warga. Partai Republik jauh lebih mungkin mengatakan masalah utama adalah imigrasi. Partai Demokrat, isu utamanya adalah aborsi. Kelompok independen, aborsi menjadi masalah utama, tetapi tidak dalam jumlah yang begitu besar. Arizona adalah satu-satunya negara bagian medan pertempuran yang berbatasan dengan Meksiko dan salah satu yang menangani jumlah kedatangan migran yang mencapai rekor pada 2023. Pada hari ketika Harris mengunjungi perbatasan, Trump yang berkampanye di Michigan kembali berjanji untuk menutup perbatasan. Kita akan memulai operasi deportasi terbesar dalam sejarah Amerika dan kita tidak punya pilihan kecuali melakukan itu. Namun, Daniel Guterres, seorang pemilih muda, ingin melihat sebuah sistem imigrasi yang tidak memisahkan keluarga-keluarga dalam jangka lama. Daniel mengatakan ayahnya adalah pendukung Trump, sementara ibunya memilih Harris. Jadi, saya menyimak dari kedua sisi. Saya memutuskan untuk bersama Partai Demokrat. Joseph Garcia adalah Direktur Eksekutif Kelompok Beranjak dan Memilih Sisevota. Apapun yang menjadi isunya, kami ingin mereka memberikan informasi kepada pemilih untuk membuat keputusan. Dan para pemilih ini bisa membantu memastikan siapa yang akan memenangkan Gedung Putih pada 5 November nanti. Nur Hadi Sucahyo untuk Alin Baros, VOA News, Arizona.